Ku ahlan lil wujubi ila akhiril haul wa ay yakuna al qabidu fi akhiril haul mustahiqqan wa idza lam yujzi'hu istaradda in alima al qabid annaha zakatun mu'ajjal. Oh ya udah ini. Udah. Ya. Wa yajibu itu ya sekarang ini ya. Fi qismatiz zakah ala mustahiqqiha. Nah. Wa yajibu dan wajib sarfuz zakah. Apa sarfu itu? Memberikan zakat atau membagikan zakat. Kepada siapa kita? Zakatnya apa? Zakat apa? Muzakat mal, muzakat fitrah, ya fitri. Kalau zakat mal, yang setahun sekali. Nanti zakat mal kemarin udah bahas. Ada yang zakat tijarah, ada yang zakat pertanian, ada zakat ma'dan, ada zakat rikaz. Itu zakat yang 5, ada zakat ternak. Yang 6 itu zakatnya ke siapa? Jadi jangan sampai kita salah sasaran. Kadang-kadang kita mau orang kaya dikasih. Semuanya ini zakat. Ngumpulin orang, misalnya ngumpulin orang, ngadain syukuran, dibagi amplop, orang-orang kaya misalnya. Niatnya duit zakat. Enggak sah zakatnya. Jadi zakat itu harus tepat sasarannya. Allah menyebutkan ada 8 asnaf yang boleh menerima zakat. Sisanya enggak boleh. Siapa? Wa yajibu sarfuz zakati ilal mawjudina minal asnafi tsamaniyah. Di madhab kita wajib hukumnya apa sarfuz zakah? Menyalurkan zakat ilal mawjudina kepada orang-orang yang ada minal asnafi tsamaniyah dari asnaf yang 8. Jadi nggak boleh satu. Misalnya kan asnaf yang 8 itu yang pertama fakir, yang kedua miskin, masakin, yang ketiga orang yang punya utang. Orang yang punya utang ketika misalnya sampai hutangnya ini kalau dijual semua asetnya tuh nggak bisa nutupin hutang. Yang ketiga abnaus sabil, orang yang musafir. Yang keempat al-amilun, orang yang diberikan mandat oleh pemerintah untuk mengambil zakat dan dia tidak digaji. Itu amilun. Yang keenam muallafah qulubuhum, baru orang yang baru masuk Islam. Nanti kita jelasin satu-satu. Yang ketujuh orang yang berguzatul dzukur. Guzah itu orang yang berperang fisabilillah. Maksudnya kayak tentara gitu, tapi yang enggak dapat gaji juga. Tapi kalau dapat gaji enggak. Wal mukatabuna kitabatan sahihatan, hamba sahaya yang mengajukan kepada Tuhan. Mukatab ini hamba sahaya yang mengajukan kepada tuannya untuk merdeka dengan membayar. Misal contoh, ada Udin misalnya namanya. Udin ini hamba sahaya. Dia pengen merdeka, dia kata tuannya kalau ente pengen merdeka, ente harus bayar ke ana 100 juta. Maka boleh bagi dia untuk diberikan zakat supaya dia bayar ke tuannya. Ini ada 8. Sisanya dari itu nggak boleh nerima zakat. Ini kadang-kadang ada di kampung ini kadang-kadang gitu ya. Zakat itu ke satu orang. Sedangkan di situ ada misalnya janda yang miskin, janda fakir banyak. Ada orang yang kadang-kadang aki-aki yang miskin banget, nggak pernah kebagian zakat. Ini zakat numpuk di satu orang. Ini kadang-kadang bisa dosa itu ya. Dosa itu bisa jadi ada. Ida bukan ada, bisa jadi ida, bisa jadi kalau bahasa kita milaraan lah ya. Ini satu orang menumpuk zakatnya kadang dari sono dari sini, apalagi ke tokoh misalnya diberikan gitu. Tokohnya misalnya orang kaya lagi, tokoh kaya deh terpandang di situ, kadang kan gitu kayaknya. Ya maaf banyak kadang orang tuh zakat sama ustad misalnya. Ustadnya udah kaya, dan dia mungkin nggak pernah ngasih duit sama ustad, udah kasih zakat aja ustadnya nih. Kotoran padahal ustaznya bahlul juga diterima misalnya. Sebenarnya nggak apa-apa misalnya kalau dia miskin ya nggak jadi masalah ya. Ini ustaznya udah kaya, duitnya banyak. Sama masyarakatnya yang diajarin sama dia dikasih kotoran. Misalnya kayak gini, kita udah baik sama dia ditamplokin sama kayak sapi mukanya gitu. Itu namanya zakat. Makanya kata Nabi SAW, az-zakatu min awsakhin nas. Wala yahilu li Muhammadin wala li ali Muhammad, gitu kan gitu. Zakat itu dari kotorannya manusia kotoran ini kotoran hartanya.
Makanya Nabi Muhammad nggak menerima dan keluarganya Nabi Muhammad juga nggak menerima. Itu khilaf ya. Misalnya para habaib ada yang mengatakan nggak boleh menerima zakat, tapi ada sebagian ulama mutaakhirin nggak boleh menerima zakat tuh kalau masih humus berjalan. Humus itu 1/5 dari negara ya, sepertinya dari harta negara dulu. Dulu kan ada bagiannya. Kalau Baitul Mal, dari Baitul Mal, dari APBN. Kalau sekarang APBN ya, hanya APBD mungkin di setiap daerah. Itu namanya Baitul Mal. Dulu ada untuk para duriyah Rasulullah SAW itu 1/5 dari APBN. Kalau sekarang udah nggak ada. Makanya kata ulama-ulama sekarang, sebagian habaib boleh, maksudnya boleh menerima zakat. Tapi kita harus omongin, Bib, di sini ini ada zakat. Takutnya dia ihtiyat, maksudnya nggak mau menerima. Ya, kalau menerima nggak jadi masalah juga. Ya walhasil. Tapi lihat ini ya, patokannya ada 8 ini. Wa yajibu sarfuz zakati ilal mawjudin, kepada orang-orang yang ada minal asnafis tsamaniyah, dari asnaf yang 8. Siapa? Wahum al-fuqara'u, yang asnaf 8 ini yang pertama al-fuqara'u. Allah menta'bir dalam Al-Qur'an innamas shadaqatu lil fuqara'i, bukan lil fakir. Lil fuqara'i berarti ini kalimatnya jamak. Aqallul jamak 3. Paling sedikitnya jamak itu 3. Berarti per asnaf itu minimal harus 3 orang. Kalau duitnya banyak ya. Kalau kayak zakat fitrah misalnya sendiri, ya nggak mungkin dibagi 3 ya, kali 1. Kasih 1. Ini misalnya zakatnya banyak, ratusan juta misalnya. Banyak orang zakatnya ratusan juta, duitnya M-an misalnya. Zakatnya ratusan juta. Nggak usah dikasih kepada 1 orang. Bagi misalnya sini sebulan 1 juta, sebulan 1 juta, sebulan 1 juta. Nah, al-fuqara minimal 3 orang. Siapa itu fuqara? Al-fuqara itu orang man la lahu malun wala kasbun. Orang yang tidak punya harta dan tidak punya kasab, pendapatan. Sehari-hari itu cuma serabutan misalnya. Dapat misalnya jalan, dapat duit, alhamdulillah, nggak dapat, nah itu namanya fakir. Jadi nggak ada pekerjaan tetap. Itu namanya fakir. Yang kedua wal masakin, yang miskin siapa? Man lahu kasbun yasuddu, misalnya punya kasab yang bisa yang bisa menutup kebutuhannya tapi tidak mencukupi. Pas-pasan misalnya. Misalnya yang layak bagi dia misalnya untuk anak dan istri, misalnya anaknya 3, istrinya misalnya harusnya itu sehari itu 50.000. Dia punya kasab dapatnya cuma 20.000. Itu disebut miskin. Nah, itu miskin ya. Tapi kalau seandainya masih melimpah hartanya, duitnya banyak ya, bukan miskin itu. Wal gharimun, orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang yang tadi. Orang punya hutang itu ada berapa? Ada 4. Ulama membagi ada 4 ya. Orang yang punya hutang karena untuk mensuluhkan atau menyelesaikan masalah orang. Biasanya untuk menebus orang atau gimana. Nah itu gara-gara itu dia punya hutang. Kasih. Yang penting dia punya hutangnya itu bukan untuk hutang maksiat. Itu boleh. Mau itu hutangnya buat. Yang penting yang sesuatu yang mubah lah. Apalagi sesuatu yang wajib. Dia punya hutang gara-gara itu, maka boleh kita kasih zakat. Gharimun itu ya. Tapi kalau seandainya dia punya hutang berapa? Judol. Bodoh amat itu. Kecuali kalau dia tobat. Kalau dia benar-benar tobat, ini itu juga bukan buat bayar judol ya. Nah, pokoknya yang bukan selain maksiat boleh dikasih ya, hutang. Wa abnaus sabil. Abnaus sabil. Siapa ya? Anak jalanan ya. Anak jalanan siapa di sini? Al-musafirun, orang-orang yang musafir. Anak jalanan. Jamaah tabligh misalnya. Ada jamaah tabligh kan tuh sering tuh. Kadang-kadang dia makan apa gitu. Ibnu Sabil orang yang demen jalan, hidupnya tuh demen jalan. Kalau dulu orang yang berkelana gitu ya. Awil muridun lis-safaril mubahil muhtajun misalnya. Atau orang yang hendak al-muridun ya, orang yang hendak melakukan perjalanan, misalnya mau haji, dia mau berangkat umroh, duitnya cuma pas-pasan untuk bayar haji, buat bekal di sana nggak ada, nah ini kasih begitu. Makanya kita ini di kebiasaan di kita ini alhamdulillah ya, orang-orang yang mau berangkat umroh tuh kadang-kadang ngadain itu dulu ada yang nyecap gitu ya,
nitip doa, jangan nitip doa doang, kasih duit, nitip doa. Ini nitip doa doang, habis itu minta jam-jam lagi balik ya. Udah enak banget ya. Ini udah nitip doa, udah ngasih duit. Ya, kamu sih banyak ngasih duit kemarin. Minta doa doang nih. Tekor kata kamu sih. Gak apa-apa dapat. Ya, awil muridun al-safar al-mubah ya, yang mubah ya, al-muhtajun, yang dia membutuhkan juga. Ya orang musafir pasti membutuhkan lah, setiap safar itu membutuhkan. Wal amiluna 'alaiha, dan orang yang bekerja 'alaiha atas zakat tadi. Maksudnya apa? Orang yang diangkat oleh pemerintah dia untuk ngambilin zakat. Kayak sekarang Baznas ya. Cuma kalau mereka tuh kan digaji. Dan mereka kadang-kadang ngambil berapa persen gitu di situ. Wal mu'allafah itu orang yang masih rentan hatinya itu ya. Mu'allafah. Siapa mu'allafah di sini? Wahum du'afa'un niyah fil Islam. Orang yang masih lemah niatnya dalam Islam. Sehingga keimanannya itu masih lemah. Masih bisa goyang, masih bisa disogok dengan Indomie, kan banyak kayak gitu. Nah, itu kasih itu. Atau wasyarifun fi qaumihi, atau orang yang mulia di kaumnya. Ini udah kuat misalnya. Tapi dia tuh orang mulia. Ya tawakkau, yang bisa diketahui bi'atohi, dengan memberikan kepada dia zakat tadi apa? Islamunudharaihi, Islamnya pengikut-pengikut dia. Makanya Nabi SAW dulu pernah ketika berperang, Nabi Muhammad SAW mengasih kepada pembesar-pembesar Quraisy waktu itu, ada yang 100 onta, ada yang 200 onta, bahkan ada yang 1000 kambing. Sama Nabi dikasih itu, pembesar-pembesar itu. Sampai para sahabat Ansor ini ngiri gitu ya. Habis perang, yang perangnya Rasulullah sama sahabat Ansor, yang dapatnya orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar yang nggak ikut perang. Mana Nabi SAW dikasih. Sampai orang Ansor waktu itu ngiri. Maksudnya, Nabi Muhammad ini kok gitu katanya. Kita yang perangnya komplain lah. Kita yang capek perang kok malah dikasih sama itu. Apa kata Nabi SAW? Kalian gak usah ngiri katanya. Biarkan mereka pulang dengan kambingnya, dengan ontaknya, dengan sapinya, dan kalian pulang ke Madinah dengan aku, Nabi Muhammad SAW. Akhirnya para sahabat itu sedih, nangis gitu, gara-gara komplain sama Nabi SAW. Jadi itu apa? Waktu itu kenapa Nabi Muhammad SAW mengasih kepada pembesar-pembesar Quraisy waktu itu? Ternyata mereka datang kepada kaumnya, mereka berkata kepada kaumnya, Inna Muhammadan a'ata lam yakhshal faqra. Nabi Muhammad ini kalau ngasih sama sekali tidak takut fakir. Maksudnya akhirnya pada masuk Islam tuh. Orang-orang Quraisy banyak yang masuk Islam. Hakata. Jadi gitu ya. Syarif itu orang mulia fi qaumihi, di kaumnya. Maksudnya orang terpandang di kaumnya. Tapi yang memungkinkan ketika kita mengasihi itu banyak yang Islam. Wal guzatu dzukurul mutatawwi'in, itu kan. Orang yang berperang, guzah itu berperang, az-dzukur laki-laki, al-mutatawwi'in yang dimana perangnya tadi mutatawwi'in, tidak mengharap imbalan, gak digaji sama pemerintah. Ya. Wal mukatabuna, orang mukatab, hamba mukatab yang tadi ya, kitabatan sahihatan, yang dimana mukatab itu siapa? Hamba sahaya yang berjanjian dengan tuannya, bila mana saya bayar misalnya 100 juta atau 50 juta atau dengan harga engkau membeli, maka saya merdeka. Itu dikasih. Wa qallu dzalika salasatun, itu kan paling sedikit dari asnaf ini salasatun, 3 tuh. 3 orang. Min kulli sinfin, dari setiap golongan. Jadi kalau fakir harus 3 orang paling sedikitnya. Illa idzan hasaru, kecuali kalau seandainya cuma terbatas di kampung itu, cuma ya mungkin orang fakirnya cuma 2 orang. Kalau kayak di Saudi mungkin ya, di Dubai orang fakir nggak ada, mungkin di situ orang miskin nggak ada, susah untuk nyarinya. Wa wafatiz zakatu bihajatihim, dan zakat ini mencukupi ya bihajatihim, dengan untuk kebutuhannya. Dan zakat ini. Wa illal amilu, dan kecuali juga amil, fa innahu yajuzu ayyakuna wahidan, dan amil ini boleh untuk 1 orang. Kan al-amilun, misalnya yang diangkat oleh pemerintah itu cuma 1 orang. Ya udah boleh, kasih aja ke dia semua. Ya, enggak harus 3 orang. Nah, jadi intinya gitu ya. Zakat ini harus tepat sasarannya. Harus yang ke-8 orang ini. Misalnya ada ustadz fakir atau enggak miskin, ya kasih sama kita.
Adalah kiai misalnya fakir miskin ya kasih. Atau kiai gara-gara bangun pesantren utangnya banyak ya kasih. Atas nama gorimin, tapi bukan atas nama kiainya ya. Bukan atas nama, apalagi atas nama fisabilillah. Anu lu pernah nanya ke Syekh Muhammad Ba'udhon itu. Syekh gimana kalau santri kita ini dapat zakat? Atas nama santri gitu. Fisabilillah. Enggak. Ente santri takban semua katanya. Santri yang boleh fisabilillah itu orang yang yastaghriqu awqatahum fil ilmi. Yang benar-benar menghabiskan waktunya untuk ilmu. Kalau kita di kamar masih HP ya, masih WA, masih catatan, mau belajar malas-malasan, ente nggak bisa disebut talibul ilm. Syekh Muhammad Ba'udhon saking kan ada boleh sabilillah itu bisa boleh dikatakan guzah, boleh juga dikatakan al-alim, ulama lah. Tapi alladzi yastaghriqu awqatahum fil ilmi, yang menghabiskan waktunya untuk ilmu sampai dia tidak ada lagi waktu untuk usaha, untuk kasab. Nah, itu bakal boleh bagi kita untuk kiai-kiai misalnya gak ada waktunya tuh untuk ngurusin umat, ngurusin ini, gak ada waktu untuk kasab. Nah, kalau misalnya di rumahnya cuma rebahan, ngajar misalnya seminggu sekali, itu juga kayak majelis gitu, kayak anak kan majelis seminggu sekali, kebanyakannya rebah, nggak layak bagi anak untuk menerima zakat. Itu apa? Wallahu a'lam. Kita lanjut. Hah? Apa?